Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin akhirnya deodoran saya habis. Selama ini saya pakai deodoran merek Nu Skin. Merek ini rekomendasi dari istri saya. Sebelumnya saya pakai dari Rexona. Deodoran merek Rexona memang bagus. Walaupun saya keringetan, tapi baju bagian ketiak saya nggak basah. Tapi waktu saya pakai Rexona, kulit ketiak saya gatal dan deodoran yang jadi kering, susah banget dibersihin. Mungkin dari 1 tahun yang lalu saya pakai deodoran dari Nu Skin. Deodoran ini lebih gampang dibersihin dan baunya enak. Terus minggu lalu saya kedatangan orang tua mahasiswa di kampus. Mereka mau mengurus surat permohonan pengunduran diri untuk anaknya. Di masa pandemi ini sudah ada 2 orang mahasiswa bimbingan saya yang mengundurkan diri karena masalah ekonomi. Sebenarnya saya yang menyarankan mahasiswa ini untuk ngundurin diri. Saya nggak tega, tapi mungkin ini keputusan yang paling baik untuk mahasiswa. Oh ya, orang tuanya kasih saya oleh-oleh banyak banget. Saya dapat tape singkong dari mereka. Mereka juga minta foto bersama. Waktu saya belanja di supermarket langganan, saya kaget karena lihat makanan Jepang. Saya lihat ada furikake yang dulu pernah saya makan di Jepang. Saya juga lihat ada bumbu teriyaki. Saya juga pernah pakai bumbu ini waktu di Jepang. Saya seneng banget lihat itu. Saya suka bawa bekal ke kantor, jadi mungkin mau beli furikake untuk buat bekal. Terus saya juga lihat deretan kue kaleng di supermarket itu. Ada banyak sekali loh. Kue kaleng ini mulai dijual karena bulan depan adalah bulan puasa. Kue kaleng ini bagian dari tradisi puasa dan lebaran loh. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin saya dan istri sempat ngobrol tentang rumah lagi. Dia kasih lihat saya rumah yang bagus, tapi posisinya ada di Cirebon. Rumahnya memang bagus, bangunannya juga kelihatan rapi dan nyaman. Setelah saya cek lagi lokasinya, ternyata ada di daerah yang jauh dari mana-mana. Di sekitar rumahnya masih banyak sawah dan rumahnya masih dalam tahap pengembangan. Istri saya masih berharap bahwa kami bisa beli rumah. Tapi karena harga rumah di Jakarta mahal banget, jadi kadang istri saya cari rumah di daerah Cirebon. Istri saya lahir di Bandung, tapi dia besar di Cirebon, jadi dia udah punya perasaan tersendiri dengan kota Cirebon. Terus kalau kami ngobrolin rumah di Cirebon, saya pasti ngomong tentang resikonya. Resiko yang paling berat adalah tinggal pisah dengan saya. Kadang dia cerita ke saya kalau saya bisa tinggal di kosan dan pulang ke Cirebon 1 atau 2 minggu sekali naik kereta. Saya sih senang-senang aja kalau begitu. Soalnya saya memang suka kerja yang dinamis. Mungkin kalau saya kerja seperti itu, saya bisa banyak cerita juga tentang Cirebon ke penonton Harinya Japanesia di YouTube. Tapi ya itu tetap beresiko karena suami istri itu memang sebaiknya hidup bersama. Kami udah pernah hidup berjauhan, saya di Jepang, keluarga saya di Pangandaran, dan pengalaman itu pengalaman yang nggak enak. Apalagi kalau sedang bertengkar dan bertengkarnya lewat HP. Itu benar-benar buat capek fisik dan mental. Saya nggak mau alamin itu lagi. Istri saya berharap tinggal di Cirebon karena dia lebih kenal kotanya daripada kota yang sekarang. Dia juga bisa naik motor lebih bebas di Cirebon karena lalu lintasnya nggak sepadat dan sesibuk di Jakarta. Dulu waktu tinggal di Pangandaran, istri saya lebih aktif loh. Dia kadang belanja banyak di pasar dan bawa semua belanjaannya sendirian pakai motor. Kalau di Jakarta nggak bisa kayak gitu karena lalu lintasnya benar-benar padat dan cepat ya. Dari awal saya ngomongin tentang pola pikir saya dan istri tentang rumah. Sama seperti orang Jepang, kami orang Indonesia juga berharap punya rumah sendiri. Tapi karena infrastruktur di Indonesia masih belum bagus, susah banget dapat rumah yang strategis. Kalaupun ada, pasti harganya mahal. Di video kali ini saya mau ngomongin tentang rumah lagi. Kali ini mau ngomongin jenis-jenis rumah yang memungkinkan untuk orang Indonesia yang biasa seperti saya. Sekarang bisnis properti di Indonesia kayaknya lagi ramai ya. Perusahaan pengembang properti yang buat rumah atau perumahan makin banyak.
Terus banyak juga daerah yang dulunya sawah atau lapangan, sekarang berubah jadi perumahan. 10 tahun terakhir ini ada istilah rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi ini adalah rumah... Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.